Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga pemirsa semuanya selalu dikaruniai kesehatan yang baik dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Amin. Pada beberapa waktu yang lalu, saya telah membacakan puisi-puisi Rendra yang terkumpul di dalam satu kumpulan puisi berjudul Blues untuk Boni. Semoga pemirsa telah menontonnya dan kritik serta saran dari pemirsa semuanya selalu kami nantikan. Pada waktu-waktu yang akan datang, saya akan membacakan puisi-puisi Rendra yang ada di dalam kumpulan puisi Balada Orang-orang Tercinta. Kumpulan puisi Balada Orang-orang Tercinta adalah kumpulan puisi Rendra yang pertama. Kumpulan puisi tersebut terbit pada tahun 1957. Pemirsa, ada yang sangat menarik dari kumpulan puisi Balada Orang-orang Tercinta tersebut, yakni di dalam buku kumpulan puisi tersebut ada satu puisi yang sangat terkenal, yakni Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Puisi yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo tersebut banyak kita jumpai digunakan sebagai lomba-lomba puisi, baik di tingkat sekolah, di perguruan tinggi, maupun lomba-lomba di tingkat umum. Dan Balada Orang-orang Tercinta, khususnya puisi yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo, adalah puisi yang memperoleh tanggapan yang luar biasa dari para kritikus sastra. Banyak artikel ditulis tentang Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Salah satu kritikus sastra dan sastrawan kenamaan yang membedah tentang Balada Terbunuhnya Atmokarpo adalah Pak Subagio Sastrowardoyo. Di dalam bukunya yang berjudul Sosok Pribadi Dalam Sajak, Pak Subagio Sastrowardoyo membandingkan sajak-sajak Rendra dengan sajak-sajak yang diciptakan oleh penyair Spanyol, yakni Federico Garcia Lorca. Menurut Pak Subagio Sastrowardoyo, sajak-sajak Rendra dipengaruhi oleh Federico Garcia Lorca. Pada satu bagian Pak Subagio Sastrowardoyo menyatakan bahwa corak puisi Rendra di dalam Balada Terbunuhnya Atmokarpo memungut gayanya dari balada-balada Predimento de Antonio El Camburio and El Camino de Sevilla dan Muerte de Antonio El Camburio, atau dalam bahasa Indonesianya Matinya Antonio Camburio. Kedua balada Lorca ini menurut Pak Subagio Sastrowardoyo termasuk kumpulan romansero gitano atau balada-balada Zanggi yang bertema pokok nasib sedih bangsa pengembara Zanggi, yang di Spanyol harus menetap di pinggiran kota-kota seperti di Granada dan
Sevilla. Itu adalah pendapat Pak Subagio Sastrowardoyo yang menyejajarkan antara sajak-sajak Rendra, antara lain adalah balada terbunuhnya Atmokarpo dengan sajak-sajak Federico Garcia Lorca. Tetapi saya berpendapat bahwa sajak-sajak Rendra sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kitab suci, yakni kitab suci Perjanjian Lama untuk sajak tersebut, untuk sajak balada terbunuhnya Atmokarpo, terutama adalah di dalam kitab Ayub. Kenapa demikian? Kita lihat saja ya. Kita lihat pembahasan berikut ini. Pemirsa, biasanya kalau orang membaca sajak balada terbunuhnya Atmokarpo pada bait pada langkah pertama dan seterusnya, ada dua macam pembacaan. Ada dua macam pembacaan. Pada umumnya bait ini dibaca pada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Nah, kalau saya membaca tidak demikian, tetapi adalah seperti ini. Pada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Apa bedanya dengan pembacaan yang pertama? Kalau pembacaan yang pertama, langkah itu ada langkah pertama, kemudian ada langkah ketiga, tidak ada langkah kedua. Karena pembacaannya tadi begini: pada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Nah, di sini tidak ada langkah kedua. Kalau saya fokusnya pada langkah. Jadi, pada langkah pertama keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Nah, ini bandingkan. Ini ada langkah pertama, ada langkah kedua, dan ada langkah ketiga. Nah, pada langkah pertama keduanya ini adalah urutan langkah. Yang keduanya adalah pada langkah pertama, langkah kedua ya, sama baja. Antara Joko Pandan dan Atmokarpo sama baja. Kemudian pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Kenapa saya membaca demikian? Karena saya menganggap bahwa karya Rendra yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo itu dipengaruhi oleh kitab Ayub. Saya bacakan di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 1 ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Kemudian di ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan
dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Nah, itulah Ayub dicobai oleh Tuhan dengan seluruh harta bendanya habis dan seluruh anak-anaknya meninggal dunia. Namun Ayub tetap tegar, yang di dalam sajak rendra disebutkan bahwa keduanya sama baja. Jadi pada langkah pertama keduanya sama baja. Jadi Ayub masih tegar. Baru pada langkah ketiga rubuhlah Atmokarpo. Baris yang berbunyi pada langkah ketiga rubuhlah Atmokarpo. Ini ada kaitannya dengan bagaimana Tuhan mencobai Atmokarpo untuk yang ketiga. Cobaan yang pertama tadi adalah seluruh hartanya habis. Cobaan yang kedua adalah seluruh anak-anaknya meninggal. Dan di cobaan yang ketiga, yakni saya bacakan di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, pada cobaan yang ketiga ini kemudian Ayub berkeluh kesah. Keluh kesahnya adalah seperti ini. Di kitab Ayub pasal 3 ayat 1-3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku alam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah dalam kandungan. Nah, pemirsa, coba bandingkan ayat di dalam kitab Ayub pasal 3, kitab Ayub pasal 2 ayat 1-3 tadi dengan bait dalam puisi Rendra berikut ini. Segenap warga desa mengepung hutan itu dalam satu pusaran pulang balik Atmokarpo, mengetuki bulan betina dan nasibnya yang malang, berpancaran bunga api anak panah di bau kiri. Jadi bagaimana Ayub mengutuki hari kelahirannya itu juga secara implisit ada di dalam balada terbunuhnya Atmokarpo. Sementara itu di dalam balada terbunuhnya Atmokarpo juga banyak citra-citra kuda. Misalkan saja dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi, bulan berkhianat gosok-gosokkan tubuhnya di pucuk-pucuk para. Kemudian berberita ringkik kuda muncullah Joko Pandan, segala menyibak bagi derapnya kuda hitam, rida dada bagi derunya dendam yang tiba. Nah, citra-citra kuda itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak sekali kita jumpai. Misalkan saja saya bacakan di dalam kitab Yeremia pasal 47 ayat 2.
Beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap, mendengarkan bunyi derap kuku kudanya, mendengar derik-derik keretanya, kertak-kertak rodanya. Nah, itulah bagaimana citraan kuda yang ada, binatang kuda yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan tadi disebutkan bahwa ada nama tokoh selain Atmokarpo, yakni Joko Pandan. Kebetulan di dalam kitab Ayub ini juga tertera kata pandan. Jadi kata pandan itu tertera di dalam kitab Ayub, yakni di dalam kitab Ayub pasal 8 ini ada kata pandan. Hanya saja pandan di sini adalah nama tanaman. Saya tidak tahu ini apakah kebetulan atau tidak. Di dalam balada terbunuhnya Atmokarpo ini ada tokoh yang namanya Joko Pandan. Joko Pandan ini adalah nama yang tidak populer. Hampir tidak ada orang yang bernama Joko Pandan. Di dalam kitab Ayub pasal 8 disebutkan, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensian bertumbuh subur kalau tidak air. Itulah hal yang membuktikan bahwa sejak terbunuhnya balada terbunuhnya Atmokarpo ini sebenarnya Rendra mendapatkan inspirasi dari kitab suci, yakni kitab suci Perjanjian Lama yang teman-teman Yahudi menyebutnya dengan kitab Tanakh. Nah, itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dengan harapan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain dengan pembahasan mengenai saja Rendra yang lain. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Selamat menikmati hari-hari Anda dengan penuh kebahagiaan.